Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Polairut Polda Sumatera Barat bersama tim SAR gabungan berhasil evakuasi seluruh penumpang kapal terbalik di Selat Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, yang berjumlah 18 orang. Seluruh penumpang ditemukan terdampar di sejumlah titik dalam kondisi selamat. Polairut Polda Sumatera Barat bersama tim SAR membantu mengevakuasi penumpang kapal terbalik di Selat Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Hal ini bentuk komitmen Polri hadir dalam setiap peristiwa yang menyangkut keselamatan jiwa masyarakat. Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Rory Ratno mengungkapkan, kapal terbalik di Selat Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat diduga karena cuaca buruk yang melanda perairan tersebut. Diberitakan sebelumnya kapal berpenumpang 18 orang terbalik di Selat Sipora, Kepulauan Mentawai pada Senin siang. Dalam peristiwa ini, petugas SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh korban dalam kondisi selamat. Dari Humas Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengikuti upacara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 tahun 2025 yang berlangsung di kantor Gubernur Kalteng. Upacara ini digelar sebagai momentum untuk merayakan Hari Koperasi Nasional ke-78. Dan berikut laporan dari personel Humas Polda Kalimantan Tengah, Bribda Paula Christine. Selamat pagi dan salam presisi. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI menghadiri kegiatan upacara Hari Koperasi Nasional ke-78 tahun 2025 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang bertempat di kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kapolda Kalteng melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan upacara ini digelar sebagai momentum untuk merayakan Hari Koperasi Nasional ke-78. Kegiatan ini sebagai wujud dukungan kepada koperasi yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kehadiran Kapolda dalam upacara ini sebagai upaya dalam memperkuat sinergi dalam mendukung perkembangan koperasi. Diharapkan peringatan Hari Kopnas ke-78 ini dapat semakin maju dan profesional sebagai penggerak perekonomian bagi masyarakat. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula Bid Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan langsung dari kantor Gubernur untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Polda Maluku Utara melalui Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan Police Goes to School ke SMA Negeri 1 Kota Ternate. Inisiatif kegiatan Police Goes to School ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, khususnya di kalangan siswa yang merupakan salah satu kelompok usia yang rentan terhadap resiko kecelakaan di jalan raya. Bribda Alma, personel Humas Polda Maluku Utara akan memberikan informasi selengkapnya. Pemirsa, Polda Maluku Utara melalui Direktorat Lalu Lintas Polda Malut melakukan kegiatan Police Go to School di SMA Negeri 1 Kota Ternate. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Program ini menunjukkan komitmen Polri dalam membentuk generasi muda yang disiplin dan bertanggung jawab. Kegiatan edukatif ini diikuti oleh para siswa-siswi peserta masa pengenalan lingkungan sekolah yang baru mendaftar sebagai murid SMA Negeri 1 Kota Ternate. Acara dipimpin oleh Kanit 2 Subdit Kamsel Ibda Gres Santri Jawa dan Ibda Naomi Onlina Harapan, yang keduanya bertindak sebagai narasumber utama. Kehadiran langsung personel kepolisian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih personal dan efektif dalam penyampaian pesan. Materi yang diberikan meliputi etika berlalu lintas dan pentingnya mematuhi rambu-rambu, tanggung jawab pengendara dalam menjaga keselamatan diri dan orang lain, serta paduan pengguna helm yang benar sesuai standar keamanan. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif, mendorong partisipasi aktif dari para siswa. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi bekal bagi para siswa untuk menjadi pengguna jalan yang bertanggung jawab, memahami risiko, dan turut serta menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan nyaman bagi seluruh elemen masyarakat.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Magelang Kota Polda Jawa Tengah bersama Samsat Kota Magelang menggelar operasi gabungan dalam rangka Operasi Patuh Candi 2025 yang berlangsung di halaman Mako 2 Polres Magelang Kota pada Selasa pagi. Kapolres Magelang Kota AKBP Anita Indah Setianingrum menegaskan bahwa operasi keselamatan ini digelar bertujuan untuk mengajak masyarakat Kota Magelang untuk tertib dalam berlalu lintas. Salam presisi, salam sigap, Polantas hadir. Selamat sore Sobat Polri, kembali lagi bersama kami dari Satlantas Polres Magelang Kota. Bersama saya Bribka Dewi Kusuma pada sore hari ini, hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tepatnya di halaman Mako 2 Polres Magelang Kota, kami dari Polres Magelang Kota tengah melaksanakan kegiatan operasi gabungan dalam rangka Operasi Patuh Candi 2025. Operasi Patuh Candi 2025 ini berlangsung selama 14 hari mulai dari tanggal 14 sampai dengan 27 Juli 2025. Dan kegiatan pada sore hari ini dipimpin secara langsung oleh Ibu Kapolres Magelang Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Anita Indah Setianingrum SIK MH di halaman Mako 2 Polres Magelang Kota. Dan ada pun sasaran prioritas pada operasi Patuh Candi 2025 ini, yang pertama adalah pengendara kendaraan bermotor di bawah umur, yang kedua tentunya adalah pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang, kemudian pengendara yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia, dan juga pengemudi yang tidak menggunakan safety belt. Kemudian pengendara atau pengemudi dalam keadaan pengaruh alkohol, selanjutnya pengemudi atau yang melawan arus, selanjutnya menggunakan ponsel pada saat mengemudi, dan juga kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar teknis dan layak. Selamat sore Ibu Kapolres, selamat sore Bu Dewi. Bisa dijelaskan apa dampak yang diharapkan dari operasi Patuh Candi 2025 ini? Baik, kami jelaskan bahwa saat ini Polda Jateng sedang mengadakan operasi Patuh Candi 2025 mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 27 Juli. Ya, dampaknya adalah dengan adanya operasi patuh ini, kami Polres Magelang Kota ingin membentuk disiplin masyarakat Magelang Kota supaya masyarakat memahami bahwa mereka ketika lalu lintas harus utamakan keselamatan juga, dan paling tidak masyarakat ini harus tahu melengkapi surat-surat kendaraannya, misalkan menggunakan helm, menggunakan knalpot yang standar, menggunakan spion seperti itu. Dan harapannya adalah dengan adanya operasi Patuh Candi 2025 ini adalah pelanggaran menurun nih Mbak Dewi, pelanggaran menurun, kemudian juga tingkat laka lantas juga menurun. Masyarakat harus sadar bahwa tertib lalu lintas adalah tanggung jawab kita semuanya. Keselamatan adalah yang utama, dan itu adalah bukan tanggung jawab Polri Mbak Dewi. Jadi harus semuanya masyarakat memahami bahwa keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga mereka ketika berkendara harus sudah siap semuanya dari mulai surat-surat dan kelengkapan kendaraan yang mau dipakai. Satu lagi Bu Kapolres, adakah himbauan khusus dari Polres Magelang Kota? Ya, jadi himbauan untuk masyarakat Magelang Kota yaitu kita harus mensupport, mendukung dengan adanya operasi Patuh Candi 2025. Yang masyarakat harus mulai open dan peduli, minimal dari hal-hal yang kecil Mbak Dewi, seperti yang tadi saya sampaikan, mulai dari ketika harus menggunakan spion yang sesuai dengan SNI, helm sesuai dengan SNI, kemudian juga knalpot jangan pakai yang brok. Kita harus melengkapi surat-surat kendaraan yang diperlukan, sehingga jangan pernah melanggar, harus tertib lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan, jangan jadi pelanggar. Karena awal mula kecelakaan itu dari pelanggaran Mbak Dewi, sehingga kita harus sama-sama tertib berlalu lintas. Demikian reportase sore hari ini. Mari bersama sukseskan operasi Patuh Candi 2025 demi keselamatan kita semua. Tertib lalu lintas adalah kunci menuju Indonesia emas. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.